Halo gengs, welcome back again di My Unboxing Channel. Bersama saya Denny, dan pada kesempatan kali ini kita akan unboxing Aoki AMP USB-C Dual Port Wall Charger. Apa isi di dalamnya? Apa kelebihannya? Kita saksikan bersama-sama. Check it out. Oke, di depan kita sudah ada Aoki ya. AMP USB-C Dual Port Wall Charger, charger mural AMP USB-C. Garansi 2 tahun. Saya nggak tahu nih git ini apa. Mungkin dia digigit atau gimana, nggak tahu ya. Aoki ID 2 years official warranty. Official 2 tahun garansi buat kalian. Di sini ada keterangannya Qualcomm Quick Charge. Oke, ini mungkin kode-kode untuk menandakan dia asli atau enggak. Saya sih berharap ini asli. Saya nggak berani mastiin ini barangnya asli, tapi kayaknya ini asli. Oke, ada nama-nama produknya, terus keterangannya. Ini nilai jualnya biasanya di sini. Charge your quick charge compatible device under USB-C, 1 USB-C port and 1 USB-A port. Quick charge 3. Oke, berarti ini dia cuma mendukung quick charge, dan kayaknya USB-C ini power delivery deh. Kayaknya dia belum support sama VOOC yang Realme sama Oppo itu loh, geng. Duh, ini apa, geng? Oke. Ini adaptornya. Ini kalau kayak gini berarti dia bisa ngecharge MacBook. Harusnya dia bisa ngecharge MacBook. Ini Nintendo Switch juga, gengs. Nintendo Switch, geng. Jadi kalau kalian punya Nintendo Switch sama MacBook Pro, kalian bisa pakai ini. Berarti PD-nya kuat nih. Berapa watt nih? Input output PD-nya sampai 20 volt 1,5 ampere, berarti 30 watt. E-nya berapa? Oh, berarti yang USB-nya itu 12. Oh, berarti sekitar 18 watt. Berarti totalnya harusnya 48 watt, 30 watt dan 18 watt. Tapi kayaknya nggak bisa berbarengan duanya. Oh, ini bahasa Inggris, bahasa Spanyol, Itali dan lain sebagainya. Ya, kita buka aja ya, geng. Dia udah buka-buka dari tadi. Ini udah saya buka sih sebenarnya. Jadi ini unboxing kedua kali. Cuma nggak tahu nih isi dalamnya apa aja. Alah. So, singkirin ya, geng ya. Alah, ini lagi. Jadi kalau video ini agak ribut, mohon dimaklumi karena ini video no cutting-cuttingnya. Kita nggak bakal nge-cut videonya. Jadi biar mantap. Oke, ini ada user manual AMP PD USB-C wall charger with Qualcomm Quick Charge 3.0 teknologi. Berarti betul ini hanya mungkin mendukung Quick Charge 3.0 dan power delivery ya. Nah, ini kalian baca-bacalah sendiri ya. Ini bahasa apa nih? Bahasa Perancis mungkin. Oh, ini bahasa Inggrisnya. Ya, kalian baca sendiri. Tuh. Ini ada bahasa Indonesianya, geng. Terima kasih telah membeli Aoki AMP buku manual kartu garansi. Mana kartu garansi ini ya? Oh no, ini buku manual, geng. Tapi bahasa Indonesia. Ini kayaknya ini dibuat-buat sendiri deh. Ini apa ya, gengs? Oh, ini kartu garansinya. Ini kartu garansinya, geng. Terus ini apa, gengs? Coba ya. Stiker. Duh. Oh, stiker ini, geng. Cuma nggak tahu ya nanti. Mungkin ini di luar intermezzo aja dia, geng ya. Duh, nggak bisa, geng. Nah, jadi ini ditempel di mana? Ini kuncinya, ini lubangnya. Ya gitulah, geng, sini, geng. Jadi kalian dapatkan ini power brick-nya. Kalau ini apa ya? Oh, udah pakai. Ini power brick-nya, geng. Kebalik. No, ada tulisan Aoki-nya di depan sini. Terus ini hologram.
Oke, kita lihat ini. Oh ini. Betul berarti 48 watt turbocharge model PIY11 100 sampai 200 volt bla bla bla, USB-C out bla 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 bla, betul 20 volt 1,5 ampere, berarti benar 30 watt sama 18 watt. Berarti nggak ada lagi kan? Oh nggak ada lagi, berarti ini dia gengs. Ini USB-C ini berarti untuk 30 watt, ini untuk 18 watt quick charge, Qualcomm Quick Charge 3.0 tadi itu. Jadi seperti itu gengs. Tapi lumayan berat, meyakinkan sih, lumayan berat ini adaptornya. Jadi di dalam kalian cuma dapat ini aja ya geng ya, nih 1 2 3 sama ini. Jadi kalian cuma dapat ini tuh, karena kalian kan cuma beli power brick aja gitu. Saya tidak akan review produk ini karena pertama saya tidak punya tester. Ya kalian tahulah di reviewer yang lain dia kan pakai tester tuh yang dicolokin, jadi dia tahu oh keluarnya sekian ampere. Tapi yang perlu saya bisa informasikan ke kalian adalah untuk Samsung ini quick charge-nya jalan dengan kabel bawaan sendiri, kabel bawaannya Samsung. Terus habis itu USB-C-nya ini bisa ngecharge MacBook Pro 2017. Tapi processingnya lambat karena memang dia 30 watt, karena MacBook Pro kan membutuhkan sekitar 60 watt untuk melakukan charging laptopnya dalam keadaan dipakai gitu. Jadi ini tidak masalah, ini kalian bisa pakai sebelum kalian mungkin pakai yang lain yang 65 watt atau 60 watt. Kan ada juga Aoki 60 watt yang lain ya, yang GAN gitu kalau nggak salah. Aoki, produk lain, Baseus juga punya yang 65 watt, itu kalian bisa gunakan juga. Dan yang 48 watt ini walaupun ini keluarannya 30 watt kalian juga bisa gunakan, cuma memang proses chargingnya dia agak lama. Tapi untuk menanggulangi itu kalian bisa charge MacBook kalian di posisi mati. Jadi kalau di posisi mati dia akan lebih cepat karena wattnya akan maksimal, wattnya tidak terbagi dengan watt dia dipakai dan ngecharge. Kalau MacBook kalian itu hidup dan kalian pakai sekaligus kalian charge dengan power brick ini, dia proses charge-nya akan lebih lama gitu. Tapi yang jelas dia ngecharge dibandingkan dengan power bank atau batok kelapa yang cuma 18 watt. Dia tidak akan ngecharge. Dia tidak akan ngecharge. Itu yang dimaksud dengan 18 watt adalah dia tidak akan menambah daya baterainya. Tapi apakah dayanya masuk? Dayanya masuk untuk bertahan MacBooknya gitu. Jadi seperti itu. Tapi dayanya tidak terisi. Nah, sedangkan kalau kalian pakai yang minimal 30 watt ini, dayanya akan terisi, laptopnya akan bertahan, harusnya akan masuk, cuma proses chargingnya lama. Jadi seperti itu sih selama ini penggunaan dengan Aoki ini. Kalau untuk handphone fast chargingnya jalan dan lain sebagainya. Kalau untuk Apple misal mungkin harus dicoba dengan kabelnya, saya sih nggak punya. Oh yang jelas juga lagi satu untuk jika kalau kalian ingin pakai ini untuk ngecas MacBook, usahakan kabelnya kabel bawaan MacBooknya, itu pertama. Kalau tidak, kalian harus beli kabel yang memang untuk power delivery yang 60 watt. Baseus kayaknya punya, banyak kok brand-brand lain itu punya gitu. Karena kalau pakai kabel biasa yang kecil, dia tidak akan ngecharge. Itu dayanya tidak akan bertambah. Dia dianggap bahwa 18 watt atau gini, bahasanya adalah watt yang dikeluarkan oleh kabel tersebut tidak maksimal. Jadi ketika watt itu tidak maksimal, daya yang disampaikan atau daya yang didapatkan oleh MacBook itu dia tidak maksimal, dia nggak bisa ngecharge baterainya, jadinya cuma bisa bertahan aja. Kalaupun bertahan, kadang-kadang dia ngedrop dalam artian misal nih baterai 25%, kalian charge dengan 18 watt, dia akan tetap 25% jika penggunaannya tidak signifikan. Tapi kalau penggunaannya signifikan, baterainya juga tetap akan ngedrop gitu. Watt yang didapatkan dari 18 watt itu tidak bisa membuat mereka bertahan gitu. Makanya harus mendapatkan watt yang lebih tinggi gitu. Makanya minimalnya adalah ini 30 watt udah cukup. Habis itu kabelnya minimal yang 60 watt lah, yang power delivery juga. Kalau pakai kabel biasa nggak bisa gitu ya geng ya. Jadi
Ini salah satu solusi buat kalian yang pengen bawa travel charger juga, yang punya MacBook sekalian. Jadi nah ini kan ada USB 2 nih, ada USB-C satu sama USB-A. Ini buat HP bisa, ini buat C2C atau C2 apa, itu nanti juga bisa buat HP. Jadi kalian cuma bawa ini, kalian sudah bisa ngecas laptop, kalian sudah bisa ngecas HP kalian. Dan buat rekan-rekan yang punya MacBook ini cukup, tapi boleh direkomendasikan juga karena ini ngecharge-nya agak lama, mungkin kalian akan tidak terbiasa gitu. Kalau kalian pengennya lebih cepat, kalian bisa gunakan yang 65 watt. Jadi seperti itu ya, segitu aja dulu video tentang Aoki apa namanya tadi ya, MPPD USB wall charger ya. Jadi penampakannya kayak gini, ukurannya kalau setangan segini lah, lumayan gede dan lumayan berat. Secara build quality enak lah ya, kokoh ya. Kita tahu produk Aoki dengan harganya sekitar berapa kemarin saya beli ya, 280-an, kurang dari 300.000 lah saya beli. Kalau kalian mau cari sellernya, silahkan cari di marketplace ya, karena saya bukan tidak mau merekomendasikan, karena seller itu banyak, kalian bisa pilih sendiri sesuai dengan review yang mereka dapatkan. Sekalian kalian belajar juga kan gimana caranya belanja juga, dan saya yakin kalian udah tahu caranya belanja. Karena kalau takutnya saya rekomendasikan, nanti takut terjadi apa-apa, dikiranya ini itu ya geng ya. Jadi banyak bisa kalian dapatkan dengan power brick ini. Selain untuk ngecas HP, kalian juga bisa memakai untuk ngecas MacBook Pro 2017. Mungkin yang wattnya di bawah juga kayak yang butuh 26-30 watt itu bisa. Mungkin yang di atas MacBook yang perlu di atas 60 watt, mungkin ini tidak cukup, mungkin yang cukupnya 65. Jadi seperti itu minimalnya ya gengs ya. Oke gengs, thank you so much sekali lagi udah nonton video ini. Jika ada yang ingin ditanyakan dan jika ingin ada masukan, silakan isi kolom komentar di bawah. Bagi yang suka video ini boleh di like, kalau yang tidak suka boleh di dislike. Nanti kita akan membuat video yang lebih menarik lagi agar kalian bisa lebih mendapatkan informasi yang lebih banyak di channel ini ya. Thank you so much buat teman-teman semuanya. Have a nice day dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.